teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Abdullah bin Rawahah, sebuah perjalanan kehidupan yang syarat dengan jejak dan kebanggaan. Sebuah perjalanan kehidupan yang bersinar benderang dengan cahaya ketakwaan dan kilatan kemilau ibadah. Sahabat Syiar Todd Aceh 96,1 FM. Dahulu kala, di hari ketika cahaya kenabian mulai menyinari kota Mekah, Abdullah bin Rawahah merupakan salah seorang penyair handal dan lihai serta mahir lagi cakap andalan kota Yasrib. Salah seorang tokoh yang baik hati dan lemah lembut dari pembesar-pembesar Khazraj. Ketika sampai padanya dakwah yang menyeru kepada petunjuk dan kebenaran, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ia letakkan mata tombak dan lisannya di dalam ketaatan kepada Allah dan keridhaan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syair-syairnya, ia begitu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Sebuah pembelaan yang sangat lagi kuat. Dengan rangkaian huruf dan kata penjelasan, ia juga membela dakwah beliau. Pembelaan yang teramat jujur lagi benar. Pembelaan yang memberikan pengaruh yang begitu terasa. Maka Allah menurunkan sebuah pengecualian khusus untuk dirinya dan dua orang sahabatnya, Hasan bin Thabit dan Ka'ab bin Malik, sebagai para penyair mukmin yang paling baik lagi terpilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidaklah kalian melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 226. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan Abdullah bin Rawahah dan dua orang sahabatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 227. Masih adakah kemuliaan yang lebih mulia dan penghormatan yang lebih terhormat dibandingkan seseorang yang sifat-sifatnya, sifat yang telah Allah berikan kepadanya senantiasa dibaca di tiap pertengahan malam dan penghujung-penghujung siang? Tentu tidak ada yang lebih mulia lagi lebih terhormat dibandingkan seseorang yang sifat-sifatnya senantiasa dan selalu akan tetap dibaca hingga Allah mewariskan bumi dan seluruh isinya. Abdullah bin Rawahah, sosok yang tidak ketinggalan dari bai'at Aqabah. Duhai, betapa mulia dirinya dengan bai'at tersebut. Ia termasuk salah satu tokoh yang dinobatkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin bagi kaumnya.
Sungguh, sebaik-baik orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan sebaik-baik pribadi yang dinobatkan sebagai seorang pemimpin. Sejak memeluk Islam, pemuda Khazraj ini bertekad dan berkeinginan kuat untuk mengabdikan seluruh kehidupannya di dalam ketaatan kepada Allah. Maka ia menghabiskan seluruh umur dan usianya sebagai seorang yang senantiasa beribadah dan juga sebagai seorang mujahid. Ia senantiasa menegakkan sholat di tengah malam dan menunaikan ibadah puasa di sepanjang siang. Abu Darda menuturkan perihal dirinya. Sungguh, aku melihat diri kami bersama Rasulullah SAW pada sebagian safar di hari yang panasnya begitu terik. Sampai-sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Tidak ada di antara rombongan perjalanan yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga mengikuti pertempuran Badar bersama Rasulullah SAW. Ia juga ambil bagian di kancah perang Uhud. Kemudian pula pada perang Khandaq, kancah Hudaybiyah dan Khaybar. Duhai, betapa mulianya hari-hari tersebut, betapa agungnya peristiwa yang ia ikuti. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan muslimin. Tercatat, sebanyak 3.000 personel tergabung dalam pasukan muslimin tersebut. Negeri Syam menjadi tujuan pengiriman. Beliau mengirimkan mereka untuk menghadapi negara adik kuasa Romawi saat itu. Beliau ingin memberi pelajaran kepada mereka. Adalah Zaid bin Harithah, bekas budak Rasulullah SAW, terpilih sebagai komandan pasukan. Rasulullah SAW kemudian memberikan pesan dan wasiat. Jika Zaid terbunuh atau gugur, maka yang akan menggantikan komandan pasukan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far terbunuh atau gugur, maka komandan pasukan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan jika Abdullah gugur atau terbunuh, hendaknya kaum muslimin menjadikan salah seorang di antara mereka sebagai komandan. Ketika pasukan muslimin hendak meninggalkan kota Madinah, maka manusia mulai memberikan salam perpisahan kepada seluruh pasukan tersebut secara umum. Secara khusus, mereka melepaskan para pemimpin pasukan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ketika melepas kepergian Abdullah bin Rawaha, mulailah ia dengan isak tangisnya. Kemudian mereka bertanya, "Apa gerangan yang membuatmu menangis, wahai Ibnu Rawaha?" Ia menjawab, "Demi Allah, bukan cinta dunia yang membuatku menangis. Akan tetapi, aku mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat Al-Quran tentang neraka, yaitu ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian semua, melainkan ia akan mendatangi neraka itu. Hal tersebut bagi Rabb-mu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Aku sangat yakin bahwa aku akan mendatangi neraka. Akan tetapi, setelah itu aku tidak lagi mengetahui bagaimana cara aku bisa keluar darinya. Ketika pasukan mulai bergerak, kaum muslimin mengatakan, "Semoga Allah menyertai kalian semua, membela kalian semua, dan mengembalikan kalian semua kepada keluarga kalian." Mendengar doa mereka agar Allah mengembalikan mereka kepada keluarga, tiba-tiba Abdullah melantunkan baiat syair. Akan tetapi, kupinta ampunan dari Ar-Rahman. Aku juga meminta sabetan yang membuat darah terpancar, atau tusukan dengan tanganku yang haus darah lagi mematikan, dengan tombak yang merobek perut dan hati, hingga ketika mereka melintas kuburku. Semoga Allah membimbing pejuang ini yang telah terbimbing. Ketika pasukan keluar meninggalkan kota Madinah, seorang pemuda yatim membonceng Abdullah bin Rawaha. Pemuda tersebut dahulu hidup dalam asuhannya.
Ia adalah Zaid bin Arqam. Sang pemuda mendengar Abdullah bin Rawahah mengajak bicara untanya. Jika engkau patuh dan membawaku dalam perjalananku ini, perjalanan setelah kota Hisa selama 4 hari, maka itulah dirimu. Bergembiralah, tak ada celah bagimu. Aku tidak akan kembali kepada keluargaku di belakangku. Spontan, tangisan sang pemuda meledak-ledak mendengar ucapan ini. Abdullah bin Rawahah pun segera memukul pemuda tersebut sembari berkata, "Ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan mati syahid? Pulang saja kamu ke Madinah dengan untaku ini." Setibanya pasukan muslimin di daerah Man'an di daerah Yordania, mereka mengetahui bahwa Raja Romawi ternyata telah singgah di provinsi Balqa, tidak jauh dari posisi mereka sekarang ini. Ia diperkuat dengan 100.000 pasukan tempur Romawi, didukung dengan jumlah yang sama dari pasukan Nasrani bangsa Arab dari kabilah Naqm, Juzam, Quda'ah, dan selain mereka. Akhirnya, selama 2 malam, pasukan kaum muslimin singgah di daerah Ma'an ini. Mereka mulai membanding-bandingkan antara jumlah personel mereka yang sedikit dengan jumlah pasukan musuh yang begitu banyak. Mereka berkata, "Bagaimana kalau kita mengirim surat kepada Rasulullah SAW? Kita tunggu saja perintah berikutnya, baru kita laksanakan apa yang beliau perintahkan kepada kita." Mendengar hal ini, Abdullah bin Rawahah segera angkat bicara. "Wahai kaum, sesungguhnya apa yang kalian cari-cari itu, yaitu mati syahid, telah kalian dapatkan. Tidaklah kami memerangi manusia dengan jumlah pasukan, tidak pula dengan kekuatan. Akan tetapi, kita berperang dengan agama ini, yang kita semua telah dimuliakan oleh Allah dengannya. Maka majulah terus. Hanya ada satu di antara 2 pilihan terbaik. Bisa jadi kemenangan atau mati syahid." Pasukan pun menjawab ajakan dan suruhan Abdullah. Mereka segera mempersiapkan perbekalan dan persiapan untuk menghadapi dan menghadang musuh. Maka pada hari berikutnya, dengan begitu cepat, 3.000 pasukan itu segera keluar, siap menghadapi 200.000 pasukan musuh. 2 pasukan besar itu pun akhirnya bertemu di kota Mu'tah. Zaid bin Harisah memimpin pasukan kaum muslimin. Ia membawa kibar bendera perang Rasulullah SAW, terus bertempur dan berperang hingga akhirnya gugur. Ia terbunuh dalam keadaan terus maju tanpa sedikit pun mundur atau berpaling ke arah belakang. Ia gugur dalam keadaan tombak pasukan Romawi menghisap darah dari dadanya. Ja'far bin Abi Thalib, saudara Ali bin Abi Thalib, segera menerima panji peperangan. Ja'far yang juga memiliki keberanian dan kekuatan seperti saudaranya itu segera mengambil alih bendera perang. Ia terjun ke dalam medan pertempuran. Sepertinya tidak ada seorang pun yang menyamainya dalam peperangan ini. Tak kalah peperangan semakin sengit dan tekanan pasukan Romawi terhadap pasukan muslimin semakin dahsyat. Ja'far segera melompat dari atas kudanya. Ia memukul kaki kuda itu dengan pedangnya. Kemudian ia masuk ke dalam barisan pasukan Romawi sembari melantunkan bait syair. "Duhai surga, begitu dekatnya. Betapa nikmat dan segar air minumnya. Romawi tetap Romawi. Siksa dan hukumannya begitu dekatnya. Betapa kafir dan jauh anak keturunannya. Wajib bagiku untuk menghancurkan jika aku bertemu dengan mereka." Kemudian dengan pedangnya, ia mulai berkeliling cepat ke kanan dan ke kiri hingga tangan kanannya putus. Maka panji perang itu ia bawa dengan tangan kirinya. Ia terus berperang sampai tangan kirinya juga terputus. Dengan dada dan lengannya, ia memungut kembali bendera itu. Terus saja ia bergelut dan berperang hingga akhirnya gugur. Setelah itu, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tampil maju. Ia kini memimpin pasukan. Dengan segera, ia menerima panji peperangan tersebut setelah menyaksikan 2 sahabatnya gugur di dekatnya. Ia mulai mengajak bicara dirinya sendiri. "Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh
pasti engkau juga akan mati. Inilah kematian, telah terpampang di depanmu. Apa yang kau angankan telah engkau dapati. Jika engkau melakukan seperti keduanya, berarti engkau telah mendapat petunjuk. Setelah itu, ia arahkan pandangannya kepada dua pendahulunya yang telah syahid dalam keadaan masih berlumuran dengan darahnya masing-masing. Terbesit sedikit rasa takut pada dirinya atas peristiwa tragis ini. Sedikit keraguan dan kebimbangan merasuki hatinya. Namun, dengan penuh keberanian, ia berteriak, "Aku bersumpah, wahai jiwa, engkau benar-benar akan tinggal atau akan dipaksa. Tidak pernah aku melihatmu membenci surga. Tidaklah dirimu, melainkan setetes mani di dalam rahim." Panji pun segera ia bawa. Kemudian terjun ke medan pertempuran. Saat itulah, anak pamannya datang kepadanya membawa tulang yang masih terdapat sedikit daging. "Kencangkan kekuatan Anda dengan memakan ini, sebab Anda belum makan apapun selama 3 hari ini." Tulang itu segera diraih oleh Abdullah dari tangannya. Dengan ujung gigi-giginya, ia menggigit tulang itu. Tak lama setelah itu, ia menyaksikan tersungkurnya kaum muslimin di hadapannya. Maka ia pun berkata, "Sejelek-jelek orang adalah dirimu, wahai Ibnu Rawahah. Semua ini terjadi sedangkan engkau dengan enaknya makan." Dengan segera, ia melempar tulang itu dari tangannya. Pedang pun ia buka. Kemudian masuk ke dalam barisan musuh. Tak pernah ia berhenti, apalagi menunggu, walau sebentar saja. Ia terus bertempur dan berperang hingga akhirnya memperoleh syahid. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Rawahah. Sungguh benar Rasulullah yang mulia. Semoga Allah mencurahkan salawat dan keselamatan yang paling utama kepadanya. Sesungguhnya Abdullah bin Rawahah cinta terhadap majelis yang saling dibanggakan oleh para malaikat. Kisah teladan generasi baik terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi baik terbaik.